Minggu pertama di tahun 2021 ya. Selamat tahun baru. Ya, selamat tahun baru. Dan di sini ada Pak Femska, ada Kak Mok juga, ada Kak Jenny. Kita seperti biasanya ya Kak ya. Kebiasaan di hari Minggu. Iya, kebiasaan hari Minggu. Kita tetap ada ibadah via streaming. YouTube ya Kak ya. YouTube. Sorry. Dan untuk informasi buat kalian juga di rumah, buat adik kita rumah, kita masih belum bisa bertatap muka ya Kak ya. Iya. Sabar ya. Masih belum ada imbauan dari gereja, dari pihak gereja, jadi kita belum bisa untuk ketemu. So sad ya. Udah lagi tahun tapi belum bisa ketemu aja ya Kak ya. Iya, sabar ya. Sabar, pasti kita akan ketemu dan kita pasti akan kembali beribadah di balai. Amin. Ya, Semoga. Oke, siap kenal kita kalian di rumah, terus kita akan memasuk ibadah, tapi sebelumnya Kak Jimmy akan membuka dengan doa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan siang hari ini di mana kami boleh berkumpul Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini, siang ini kami mau belajar bersama tentang firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau tuntun kakak-kakak kami yang akan membantu menjelaskan apa isi firman-Mu hari ini, dan biarlah isi firman-Mu ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah hari ini dan di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan dalam Yesus kami sudah berdoa mengucapkan syukur. Ya, amin. Oke, kita mau baca ayat dari mana nih Kak? Kita baca dari Perjanjian Lama, kita pertama Kejadian pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-1 sampai ke-10. Kita bacanya bergantian ya Kak. Oke. Dari Kak Fisra dulu ke Kak. Oke. Kejadian pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-1 sampai 10. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan manusia. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa semua sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari baka itu, segala binatang di bumi. Sekian jauh bagian firman kita di hari ini. Dan adik-adik teruna, hari ini kita akan belajar mengenai tema yang kita dapat dari Sabda Bina Teruna adalah janji Allah pada manusia. Dan kalau kita lihat sekilas dari pembacaan firman Tuhan tadi, itu berbicara tentang kisah Nuh dan anak-anaknya, yang dimana kalau kita flashback ke belakang, Nuh ini dibuatkan oleh Tuhan untuk membuat bahtera ya kan? Karena akan ada terjadi
sesuatu bencana besar ya kan, sehingga Tuhan menubuatkan untuk membuat bahtera untuk anak-anaknya dan juga untuk segala binatang, ternak dan lain-lain kan Kak. Nah kalau kita lihat di sini di ayatnya yang ke-9 ini dia berbicara setelah tadi bahtera Nabi Nuh terdampar dan istilahnya terdampar dan bilang mendarat di gunung Ararat. Kalau kita lihat di penelitiannya itu gunung Ararat itu terletak di gunung Afrika, Turki Timur Kak. Iya. Jadi kalau kalian mau penasaran gunung itu di mana, kalian bisa lihat di Google. Benar. Google itu ada. Jadi lihat dulu aja kali ya. Iya, dulu aja. Baru ke sana. Kalau ada kesempatan, nggak tahu kapan. Iya. Mungkin ada yang Iya, jadi jadi dari cerita ini tuh bukan bohongan gitu Kak. Jadi benar-benar ada dan cerita ini sejak ada dari, kalau kita lihat di kejadian itu bercerita mengenai bagaimana Tuhan ini mengasihi kita manusia dengan menciptakan segala yang ada di muka bumi ini, termasuk kita manusia diciptakan Allah. Dan kalau kita lihat di kejadian 6 ayat 19 dan 20 ini menceritakan Tuhan mengasihi anaknya dan mengasihi ciptaannya, terlebih kita manusia, sampai dia di ayat yang ke-6 berkata bahwa siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Kalau kita lihat Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri, berarti segala yang ada dalam diri kita itu pasti ada cerminan Allah gitu kan, ada sifat Allah atau ada karakter Allah dan lain-lain. Termasuk di sini juga Nuh dan anak-anaknya juga, mereka diberikan mandat, mereka diberikan suatu kepercayaan oleh Tuhan untuk diberikan kepercayaan untuk menjaga dan beranak cuculah. Kayak kalau di ayatnya yang pertama, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi, diberi kepercayaan untuk menjaga bumi ini. Nah kalau kita lihat di sini dalam kitab Perjanjian Lama ya Kak ya, kalau kita ingat itu Perjanjian Lama itu kan bercerita sesuatu hal yang istilahnya Tuhan itu banyak murka terhadap orang-orang atau terhadap jemaat karena banyak melakukan kesalahan dan dosa. Kalau kita lihat Tuhan memberikan air bah gitu kan, terus Tuhan memberikan banyak hal, salah satunya air bah kan, Nuh gitu kan. Nah tapi di sisi ini Tuhan tidak meninggalkan mereka. Buktinya Tuhan memberikan untuk menyiapkan bahtera itu, terus selain itu juga Tuhan memberikan janji yang pasti gitu kan, sesuai dengan tema kita bahwa janji Allah pada manusia. Dan kenapa Tuhan itu tidak meninggalkan kita? Karena Dia punya janji yang kita bisa lihat di Kejadian 9 ayatnya yang ke-12. Itu berkata, dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Nah, pasti banget kan Kak. Jadi bukan katanya lagi, tetapi ini Tuhan yang berkata sendiri. Allah berfirman bahwa Tuhan yang akan memberikan kehidupan atau perjanjian yang kuadakan antara kamu dan segala makhluk yang hidup, termasuk kita manusia. Jadi kasih Allah yang begitu besar untuk kita dinyatakan dalam sebuah janji yang mengikat antara manusia dan seluruh makhluk ciptaannya dengan sebuah alat bukti. Kalau kita bisa lihat itu adalah pelangi gitu kan. Ya, pelangi itu kan dia akan muncul ya Kak ya. Iya, setelah hujan kayak gitu kan, setelah sesuatu hal yang terjadi dulu gitu kan. Nah, itu juga adalah sesuatu hal bukti nyata bahwa Tuhan itu tetap menyertai kita. Jadi secara singkat dari perikop pembacaan kita di hari ini itu bahwa perjanjian Allah dengan Nuh, bahwa Tuhan menepati janjinya kepada Nuh dan juga anak-anaknya, dan Nuh pun harus menepati janji itu ketika diberikan kepercayaan untuk beranak cuculah dan bertambah banyak, menuhilah bumi dan menjaga melestarikan lihat bumi ciptaan Tuhan ini. Ya seharusnya seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa harus taat dan menepati janji itu.
Jadi sekilas firman Tuhan kita ini berbicara mengenai Nuh dan anak-anaknya, perjanjian antara Nuh dengan Allah. Oke, itu sekilas Kak sejarahnya Kak. Monggo lebih lanjut untuk Kak Jenny. Oke, terima kasih Kak Fensta. Jadi sekarang kita mau belajar apa sih sebenarnya? Tadi kan kalau di judulnya kita dibilang tadi sama Kak Fensta janji Allah pada manusia. Nah ternyata hari ini tuh kita kita dikondisikan untuk belajar tentang mencukuri janji Tuhan dan memahami arti sebuah janji. Karena sejauh ini yang kita tahu janji kan kayak janji ya gitu kan biasa gitu. Tapi kadang itu pernah nggak terpikir sebenarnya janji itu apa sih? Iya benar. Nah tapi hari ini juga lebih serius lagi karena kan ini perjanjian antara kita dan Tuhan bukan sama sesama teman atau apa. Kalau sama teman kan janji bisa jadi nggak ditepati, bisa jadi apa aja rela kayak gitu kan bisa. Tapi kalau sama Tuhan harusnya kita menepati karena kita janji sama Tuhan. Oke. Ada beberapa alasan kenapa kita harus belajar tentang mencukuri janji Tuhan dan memahami arti dari janji itu. Yang pertama, janji itu mudah diucapkan, tapi menempatinya bukan hal yang mudah. Setuju banget Kak. Karena kadang kita bilang, ya besok ya ketemu ya. Besok ternyata ada gitu nggak tahu lah yang telat bangun, yang apa kayak gitu kan ada lah ya Kak. Gitu. Iya. Pengalamannya banyak. Jadi kalau disebut adik-adik juga harusnya punya pengalaman yang serupa kan sih kayak mungkin pernah dijanjiin teman atau dijanjiin orang tua tapi apa pernah tiba-tiba nggak jadi ya kayak gitu ya coba di cross check sendiri gitu. Yang kedua, kita itu jangan mudah berjanji kalau tidak ada keinginan atau kemampuan untuk menepati. Jangan omdo, jangan PHP ya kalau ada zaman sekarang itu jangan PHP memberi harapan palsu gitu. Jadi kayak misal kayak cowok sama cewek PDKT gitu. Ternyata cuma dikasih harapan palsu. Itu salah satu bentuk janji gitu. Salah satu bentuk janji yang mungkin nggak terucap kayak gitu. Jadi tapi tergantung orangnya juga ya Kak. Tiba-tiba orangnya baper juga kan repot juga. Jadi itu jadi makanya jangan main-main kan. Benar, dan dikomunikasiin. Kalau memang sekiranya nggak mampu untuk melakukan itu nggak usah janji aneh-aneh gitu. Lebih baik nggak janji tapi melakukan ya kan. Jangan kayak gini. Kak mak tahun besok tak beliin iPhone baru ya. Nah jangan gitu kalau nggak mampu. Kalau HP-nya sendiri belum iPhone jangan. Kan repot ya kan. Harus Kasihan dia yang berharap. Benar. Kasihan Kak mak nanti ulang tahunnya nungguin bisa HP ku baru. Ternyata waktu nggak ada yang baru kayak gitu. Itu contoh. Terus yang ketiga, kita diajar untuk berusaha menepati janji karena ketika kita tahu janji itu nggak mudah untuk ditepati ya nggak mudah untuk dilakukan. Ketika kita udah akhirnya memutuskan untuk berjanji atau menjanjikan sesuatu ya kita harus belajar tanggung jawab untuk menepatinya. Lebih ke komitmen ya Kak ya. Benar. Karena kenapa kok ini penting? Karena harus segini mungkin sih. Dia usia SMP SMA lah ya. Karena kalau enggak nanti besarnya repot ya Kak ya. Repot. Karena pergaulannya akan lebih luas lagi, nggak cuma lingkup sekolah, tapi kayak akan bersinggungan dengan banyak orang ya Kak. Jadi karena kembali lagi kita adalah anak Tuhan, kita pun juga diajar untuk menepati janji. Kenapa? Karena Tuhan juga udah menepati janji kita. Makanya kita juga harus melakukan hal yang sama kayak itu. Terus kita mau belajar tentang janji. Janji itu apa sih? Di sini dibilang suatu pernyataan berbeda panjang nih. Suatu pernyataan kesanggupan pribadi seseorang pada orang lain. Jadi kayak antara dua pihak itu. Kan kalau aku berjanji dengan diriku sendiri, tapi kan ada pihak lain yang aku janjikan kan, sampai aku berjanji ke Tuhan, berarti pihak lainnya dengan Tuhan. Terus untuk melakukannya baik secara lisan atau tulisan, jadi bisa ngomong, bisa berusaha tulisan kayak gitu. Terus bisa tidak mengikat atau mengikat. Nah biasanya kalau mengikat ya berarti misal kayak janji ya kamu jangan ini ya, jangan itu ya gitu. Jadi akhirnya mau nggak mau tetap harus nggak melakukan itu gitu karena udah janji dan itu sifatnya mengikat. Terus yang akan mendatangkan konsekuensi ringan atau sanksi hukum pada ini berkaitan sama yang berkaitan dengan itu hukum-hukum gitu ya Kak, misalnya perjanjian nanti lah ya. Ini lebih cocok ke adat kayaknya, lebih cocok ke adat ke asal gitu. Jadi ada perjanjian tanah, perjanjian harta kayak gitu ada
ada, tapi ya nanti kalian akan tahu sendiri ya. Jadi, nah ini konsekuensi maksimalnya ketika kalian nggak menepati janji itu adalah hilangnya kepercayaan orang lain. Wah, itu berat banget sih. Benar. Karena untuk mendapat kepercayaan seseorang itu kan susah ya. Iya, susah Mungkin banget. seiring berjalannya waktu nanti kalian akan mengalaminya gitu kan. Tapi ketika kalian yang nggak tahu mungkin di dunia pertemanan apakah udah ada yang mengalami kayak gitu atau enggak, cuma kadang kalau misal kalian udah ada apa ya peristiwa yang negatif tuh kayak diceng apa sih diceng itu kayak oh areku pasti apa ya Kenal ya mungkin ya. iya terkenal negatif lah ini dicap negatif lah kayak gitu itu merupakan salah satu hilangnya kepercayaan orang lain ke kalian. Jangan sampai jangan sampai kalian ini. Oke, terus yang terakhir belajar dari Alkitab, banyak contoh tokoh Alkitab yang melanggar janjinya kepada Allah. Nah, bahkan tokoh-tokoh Alkitab pun juga digambarkan tuh nggak sempurna ya Pak, Iya. sama-sama Iya, ada sempurna. belajar yang sempurna cuma mengiring Tuhan ya Pak. Iya. Cuma kita sebagai anak Tuhan tetap harus berusaha seperti yang Tuhan lakuin. Jadi ada beberapa contoh ini kayak peristiwa Adam dan Hawa Pak. Nah, Oke, ya. itu kan tokoh pertama di Alkitab banget tuh. Adam dan Hawa, Tuhan kan bilang ini bersifatnya mengikat juga. Kamu boleh makan apapun, tapi jangan makan pohon pengetahuan ini. Dan Adam dan Hawa udah deal kayak oke Tuhan gitu. Akhirnya semuanya dimakan kecuali pohon itu. Sampai pada akhirnya di titik dimana manusia tuh kepo. Adam dan Hawa kepo, mulai curiga. Kenapa sih kok nggak boleh? Iya. Emang rasanya apa? Ya kayak gitu. Mulai banyak pertanyaan-pertanyaan. Sama kayak gitu juga. Jadi kalau udah janji untuk tidak melakukan sesuatu, ya mau nggak mau tetap komit. Nanti akan disinggung sama Kak tentang bagian itu. Jadi untuk menepati suatu janji itu juga butuh komitmen dan nanti akan disinggung banyak sama Kak. Terus tokoh selanjutnya ada Ananias dan Safira. Ini yang di Perjanjian Baru. Ananias dan Safira itu kan yang masalah ini ya Pak, persembahan itu ya perpuluhan gitu. Yang harusnya dia mempersembahkan sekian tapi dia mengurangi yang seharusnya dikasih ke Tuhan. Nah, Tuhan itu kan tahu ya, meskipun sama manusia, meskipun Kak Frenska nggak tahu kan, tapi Tuhan tahu. Tuhan kan tahu segalanya. Nah, jadi ya kayak gitu. Itu kan yang perjanjiannya harusnya sekian tapi dia tidak melakukan yang seharusnya gitu. Akhirnya terjadilah peristiwa langsung berarti itu juga langsung bye gitu, langsung meninggal gitu, meninggal di tempat. Nah, jangan sampai ya, kita nggak mungkin sih kalau nggak menepati janji langsung meninggal gitu, nggak juga kalau untuk sekarang. Cuma ya tuh worst case nya kemungkinan terburuknya adalah kalian akan kehilangan kepercayaan dari orang lain dan itu berharga banget sih, karena kan gimana ya Kak, karena kita hidup berdampingan dengan orang lain juga kan. Saling percaya itu penting. Oke, silakan dilanjut oleh Oke, thank you Kak Frenska, thank you Kak Jenny. Teman-teman, kita mau belajar apa sih hari ini? Kakak ini mau menjelaskan tentang lebih ke aplikasinya mungkin ya. Mungkin kita sudah belajar tentang sejarahnya dari Kak Frenska tadi, bahkan sudah belajar tentang pengetahuan lain dari Kak Jenny. Tokoh-tokoh yang sudah dijelaskan Kak Jenny itu yang berkaitan dengan janji itu seperti apa dan apa gitu. Oke, sekarang Kakak mau kasih tahu ya, sesuatu tentang janji. Janji ini berkaitan dengan 3 hal teman-teman. Yang pertama itu adalah komitmen. Tadi sudah disinggung sedikit sama Kak Jenny. Ada kepercayaan sama jaminan juga. Jadi ada 3 teman-teman ya. Komitmen, kepercayaan sama terakhir jaminan. Kalau komitmen teman-teman, ini kakak baca catatannya dulu ya. Dari sejak semula Allah memiliki komitmen mengasihi dan menyelamatkan manusia dan seluruh ciptaannya. Komitmen untuk mengasihi manusia atau kita itu telah dinyatakan dalam pemeliharaan yang dilakukan dalam hidup kita sehari-hari. Komitmen untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan membawanya ke dalam kehidupan yang kekal telah dinyatakan melalui Yesus Kristus. Jadi yang mau disampaikan dari catatan tadi itu teman-teman tentang komitmen ya, itu adalah sebuah tanggung jawab, kemauan dan tekad yang bulat untuk memenuhi janji. Dan kalau dari catatannya tadi itu Allah sudah menjanjikan kita. Kalian kalau belajar nanti ada yang namanya Allah Tritunggal,
Di situ adalah satu kesatuan dari Allah, Tuhan Yesus dan Roh. Dan Allah itu karena sayang sama kita, dia punya komitmen buat kita. Komitmennya apa sih? Tuhan Yesus turun buat kita, Tuhan Yesus mau mati buat kita. Bahkan sekarang di bulan Desember Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus ada buat kita gitu loh. Dan itu bentuk kasih yang sangat nyata buat kita teman-teman. Berikutnya, kepercayaan. Kakak bacain catatannya dulu ya. Kita ada sampai hari ini adalah karena penggenapan janji Tuhan. Janji pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita masing-masing membuat hati kita tenang dan nyaman. Perasaan tenang dan nyaman itu merupakan wujud bahkan meletakkan kepercayaan hidup pada janji Tuhan, bukanlah yang omong kosong dan sia-sia. Teman-teman, kepercayaan itu jadi kayak gini teman-teman. Kita kalau sudah percaya sama Tuhan, Tuhan akan buktikan pada kita. Dan apa ya? Kepercayaan ini itu berhubungan dengan perasaan yang tenang, nyaman bahwa segala sesuatu akan berjalan sesuai dengan harapan. Teman-teman, kalau misalkan kalian sudah berdoa ya, dan kalian memutuskan untuk percaya dengan Tuhan, dan kalau misalkan apa yang kalian lakukan, apa yang kalian inginkan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, lakukan dengan tenang teman-teman. Soalnya banyak kejadian, bahkan saya sendiri pun juga pernah mengalami. Saya sudah doa, saya sudah percaya sama Tuhan, tapi di tengah jalan pada saat saya melakukan, tiba-tiba saya kayak kaku, kehilangan sedikit kepercayaan. Waduh, ini benar gak bisa nggak? Ini benar gak bisa nggak? Itu nggak boleh teman-teman. Dan saya pun juga lagi belajar. Dan apa ya? Jadi kalau kalian sudah percaya sama Tuhan, ya sudah, tenang. Kalau memang toh itu bukan jalannya dari Tuhan, berarti kalian punya berkat yang lain dari apa yang kalian lakukan. Dan itu pasti baik dua-duanya. Ya kan teman-teman? Ya kan Kak Jenny? Ya kan? Oke. Kemarin kakak sempat baca-baca ya, ini sedikit-sedikit cerita ya. Boleh. Ada renungan-renungan dikit di Instagram ya, tentang kepercayaan. Mungkin ini hampir sama ya. Ada salah satu hamba Tuhan bilang seperti ini, kalau kalian berdoa, oke, minta apa yang kamu mau, apa yang kalian harapkan. Tahu meskipun itu bukan jalan dari Tuhan, tetap kalian minta. Karena apa? Ini sesuai dengan omongan kakak tadi. Kalian minta, tapi Tuhan tidak berikan, tapi Tuhan berikan yang lebih baik dari itu. Jadi jadi dari hamba Tuhan ini bilang, doa dari dalam hati kalian, apapun yang kalian ingin keluarkan aja, dan percaya sama Tuhan. Kalau kalian sudah percaya, mungkin itu bukan jalan dari Tuhan, ada jalan yang lebih baik, dan itu bisa lebih baik dari apa yang kalian pikirkan. Sama kakak-kakak kita yang ada di sini. Berikutnya teman-teman, tentang jaminan, kakak baca catatannya lagi ya. Ini kita belum belajar ya. Ini biar lebih apa ya, gigit gitu ya, apa ya, baik apa ya, biar lebih mantep di sini. Oke, berikutnya jaminan. Dalam firman-Nya, Tuhan telah memberikan bukti pada Nabi Nuh akan keselamatan manusia. Yang pada waktu zaman perjanjian lama dengan syarat menjalankan hukum Taurat, tetapi kemudian disempurnakan dalam Yesus Kristus, keselamatan tanpa syarat. Teman-teman, kalian tahu kasih kisahnya Nabi Nuh ya? Nabi Nuh itu yang membuat kapal besar itu ya, Bahtera Nuh. Ya, mungkin kalau zaman sekarang kalian lihat Bahtera itu seperti kapal. Pada waktu itu Tuhan perintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal itu, karena Tuhan pokoknya Tuhan memberikan perintah pada Nabi Nuh bahwa ada air bah akan terjadi air bah. Jadi Tuhan itu memberitahukan ke Nabi Nuh. Cuma pada waktu itu Tuhan tidak memperlihatkan kepada di sekelilingnya Nuh. Jadi mungkin pada zamannya Nuh waktu itu, pada saat Nuh membuat kapal atau bahtera itu, mungkin orang-orang pada bertanya-tanya. Kan yang di firman Tuhan itu kan binatang yang berpasang-pasangan yang akan naik, bahkan manusia yang lain. Tapi sebelum naik itu, Tuhan tidak memberitahukan bahwa akan ada air bah. Cuma hanya Nuh saja. Dan Nuh pada saat membuat bahtera, mungkin banyak yang bingung gitu loh. Ngapain kamu buat bahtera di situ? Mungkin bahasa anak-anak sekarang, ngapain? Tenang-tenang gini, gak ada apa-apa kok.
Dan jadi mungkin pada waktu itu kalau ada sama dengan zaman sekarang, mungkin ada yang menghina, mungkin ada yang membuat Nuh down, mungkin ada yang membuat Nuh bingung. Dan pada saat itu Nuh tetap percaya sama Tuhan, tetap percaya, tetap pegang janjinya Tuhan, teman-teman. Akhirnya dia berhasil membuat Batra itu dan terjadilah air bah beneran, dan dia menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar itu, bahkan binatang-binatang yang berpasangan itu. Sampai cerita sejarahnya tadi sampai nyasa sampai terdampak berhentinya di gunung Ararat. Oke. Teman-teman, jaminan itu seperti itu, teman-teman. Ikatan antara kita dengan Tuhan. Jaminan itu adalah ikatan yang menguatkan janji yang telah dinyatakan akan dilaksanakan, teman-teman. Jadi seperti ini. Mungkin kemarin aku juga lihat ada di IG, agak sering lihat cuplikan 1 menit gitu. Cuma kata-katanya benar-benar menguatkan gitu loh. Dia ada sedikit yang nyambung dengan ikatan atau jaminan ini, teman-teman. Ada yang bilang seperti ini, Mbak Tuhan. Tuhan saya itu adalah Tuhan yang posesif. Kenapa? Karena saya adalah ciptaannya. Karena Tuhan sayang sama saya. Dan ketika Tuhan sayang sama saya, apapun yang saya lakukan mungkin itu terlihat lucu di depan orang-orang, atau mungkin terlihat mustahil di depan orang-orang. Tapi ketika ketika kita diserang, kita dilucukan, kita direndahkan, Tuhan kita yang langsung turun tangan buat kita. Dan Tuhan langsung membuat surprise pada kita. Tuhan langsung memberikan hal-hal yang amazing buat kita. Dan itu membuat orang-orang yang melucukan kita ya, atau mengejudge kita yang jelek, itu langsung down gitu. Dan itu memang kakak juga pernah rasakan, dan itu yang kakak kenal. Tuhan Yesus itu posesif. Itu yang Tuhan Yesus yang kakak kenal. Dan itu benar-benar sama dengan jaminan ini, teman-teman. Karena apa? Adalah ikatan. Jaminan itu adalah ikatan antara sayangnya Tuhan Yesus sama kita, dan antara sayangnya kita sama Tuhan Yesus. Jadi teman-teman, di dalam janji ini ada 2 hal. Sebenarnya dalam perikop ini, teman-teman, janji Tuhan tidak hanya kita yang tidak hanya Tuhan yang menjanjikan kita hal-hal yang baik untuk kehidupan kita, tapi kita harus juga berjanji kepada Tuhan bahwa kalian atau kakak-kakak yang ada di sini, kalau misalkan sudah sudah janji, Tuhan sudah janji pada kita, tapi kita nggak janji sama Tuhan, kita mengingkari janji bahwa kita tidak mengikuti perintah Tuhan, itu akan membuat Tuhan lebih sedih gitu loh. Tapi beda lagi kalau ceritanya kita saling janji, kita saling menepati, itu akan berkesinambungan, teman-teman, dan hasilnya itu sangat wow. Jadi Tuhan, kita sudah janji sama Tuhan, dan Tuhan sudah janji. Jadi apa yang kita berikan sama Tuhan diberikan lagi sama Tuhan, dan itu bahkan lebih besar Tuhan yang ngasih ya, lebih besar Tuhan yang ngasih ke kita. Dan jangan meremehkan Tuhan, jangan meremehkan tentang janji ini, teman-teman. Jangan meremehkan tentang janji. Jadi kalau kita sudah janji, ya sudah, monggo kita tepati, monggo kita laksanakan, monggo kita atur lah jalannya. Kalau misalkan memang kalian tidak sanggup untuk menjanjikan sesuatu, bahkan kakak sendiri kok tidak sanggup untuk menjanjikan sesuatu, berani untuk mengatakan tidak. Mungkin awalnya kakak tidak berani, dulu kakak sering banget mengiyakan apa yang kakak kakak tidak bisa lakukan. Kakak kebiasaan makan makanan yang tidak sesuai porsi yang ada di mulutnya kakak. Itu cuma virus pengertian lainnya ya. Jadi itu nggak baik juga, teman-teman. Porsi yang sangat besar langsung hap di mulut, itu akan sangat sesak di mulut. Dan itu kalau kita ibaratkan dengan janji, kalau misalkan itu benar-benar besar dan kalian tidak sanggup, atau kakak-kakak pun yang ada di sini tidak sanggup, ya janji. Tapi kalau misalkan kalian bisa menepati janjinya, dan itu baik ya, teman-teman ya, itu baik ya. Ya sudah, laksanakan hal yang mampu, kita laksanakan aja. Biar
janji itu memang terlihat seperti janji yang sesungguhnya. Janji yang sesungguhnya. Ada yang nggak sesungguhnya berarti ya? Ada yang nggak sesungguhnya, kadang terlihat juga ya janji yang tidak sesungguhnya ya. Oke, lanjut lagi ya. Paham ya dari 3 hal itu dari teman-teman ya. Terus kita mengkerucut lagi. Apa sih yang Tuhan mau dari perikop ini untuk kalian? Yang pertama, kalian harus bersyukur teman-teman atas janji Allah. Bersyukur banget karena kita sudah janjian yang kayak udah cerita tadi ya. Kita udah janji, udah menepati janji Tuhan yang Tuhan kasih kita lebih-lebih, berlebih, sangat berlebih. Jadi kita harus sangat bersyukur teman-teman. Terus yang kedua, itu sudah kakak singgung sedikit tadi, belajar untuk tidak mudah berjanji. Jadi yang kakak tadi bilang, jangan sampai kalian nggak sanggup kalian janjikan itu. Kalau kalian sanggup dan itu benar di hadapan Tuhan atau berkenan di hadapan yang lain, atau mungkin hal-hal sepele tapi itu benar, ya lakukan aja, nggak apa-apa. Jangan menunda-nunda. Kakak juga tipe orang yang menunda-nunda juga sebenarnya. Bahkan menunda-nunda itu bisa sampai lupa teman-teman. Itu aduh bahaya banget, jangan sampai kalian kayak kakak gitu loh. Tapi ayo kita sama-sama belajar. Kalau misalkan ada yang seperti kakak, ayo kita sama-sama belajar untuk bisa saling menepati janji. Kita tidak menunda-nunda, kita bisa berkesinambung dengan hal-hal yang sangat baik dan membuahkan hasil yang positif. Berikutnya yang ketiga, janji yang sudah dilakukan harus ditepati, terlebih janji pada Tuhan. Itu garis bawahi. Kalau sama Tuhan jangan main teman-teman. Mungkin kalau sama manusia kalian janji kalian tiba-tiba tidak tepati, mungkin ya teman ada yang mungkin ada yang marah, tapi nggak berlebihan. Mungkin ada yang ya sudah nggak apa-apa lah, besok aja. Itu banyak karakter orang, tapi jangan sampai kalian meremehkan Tuhan Yesus gitu. Jangan sampai kalian meremehkan karena kalian sudah disayang banget sama Tuhan Yesus. Kalian adalah ciptaan Tuhan Yesus, posesif sama kalian. Jadi harapannya kakak, ayo tepati janji sama Tuhan Yesus. Yuk, kadang kakak juga lalai kok. Kakak juga harus belajar. Kakak juga lagi semangat untuk membangun apa yang salah dari diri kakak. Jadi kakak juga ajak kalian, misalkan kalau ada yang sama dengan kakak, puji Tuhan. Kalau tidak ada yang seperti itu, tetap harus stabil. Oke teman-teman. Yang terakhir, ini kayak hampir kayak wish ya, harapan kita ke depannya. Jadi dari perikop ini itu kita dituntut apa janji kita di tahun 2021 untuk Tuhan. Mungkin di tahun 2020 ini kita hanya mungkin ada yang di rumah ya. Ini kan sekolah semua ya. SMP SMA ya. Mungkin kalau yang kayak kakak kerja gini ya mungkin masih bisa beraktivitas, tapi kalau yang teman-teman di rumah, teman-teman SMP atau teman-teman SMA mungkin ada yang daring ya, mungkin membosankan, ada sesuatu hal yang kalian lakukan tapi di luar yang seharusnya, atau banyak hal yang aneh di tahun 2020 ini. Tapi tetap jangan sampai wrong way, salah jalan, jangan sampai kebalik jalannya, jangan sampai ke kanan ke kiri, tetap lurus teman-teman. Bahkan di tahun 2021 ini, ayo coba sekalian buat janji sama Tuhan. Mungkin kalau misalkan ada yang punya pengalaman, keinginan pribadi atau masalah pribadi, coba doakan sama Tuhan. Kalian janji di tahun 2021 ini apa yang kalian berikan sama Tuhan, janji yang akan kalian berikan pada Tuhan. Tapi kalau misalnya tidak ada apa-apa, tidak ada hal-hal khusus yang menyakiti hati atau apapun, buatlah tetap komitmen Tuhan. Buatlah tetap komitmen di tahun 2021 untuk Tuhan, agar tetap stabil dengan kondisi yang prima, agar tetap stabil untuk menepati janji-janji terhadap Tuhan, akan tetap stabil untuk hal-hal apapun, janji-janji apapun akan tetap stabil untuk hal-hal yang baik. Itu aja sih dari kakak. Oke, mungkin ada yang lanjutin. Udah sangat jelas ya Kak ya. Amin. Amin Kak. Amin begitu ya. Amin. Kak Moke sampai ngombleng ya lupa. Iya. Banyak ngomong Kak ini ya. Oke Kak, kita menutup dalam doa Kak. Mau bisa. Oh iya ya. Udah lupa ya. Oke. Bisa didoakan nanti adik-adiknya Kak untuk tahun 2021 kan. Oke teman-teman,
Kita sekarang doa. Yuk kita berdoa ya. Mari. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan bahwa penyertaan-Mu sungguh luar biasa Tuhan terhadap Pak Layan, pengurus PT Tuhan, bahkan untuk teman-teman teruna, adik teruna Tuhan, bahwa sampai saat ini masih sehat semua, masih tidak ada yang sakit, masih ada yang semangat untuk belajar, masih ada yang semangat untuk mencari pekerjaan atau sudah bekerja, masih tidak putus asa dalam kehidupan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang Kau berikan, itu kami sangat bersyukur Tuhan di hadapan Kau Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan, terkhususnya untuk pertama teman-teman teruna Tuhan, adik-adik teruna Tuhan, bahwa agar selalu tetap rajin Tuhan mengikuti ibadah-ibadah di PT Tuhan. Mungkin sekarang dalam kondisi YouTube Tuhan, semoga tetap mau Tuhan, tetap semangat Tuhan untuk mendengarkan firman-firman-Mu Tuhan, dan berikan kami juga semangat Tuhan, kakak-kakak lain Tuhan, untuk tidak lalai Tuhan, untuk tetap semangat Tuhan untuk bekerja di ladang-Mu Tuhan sebagai pengurus PT Tuhan dan pelayan PT Tuhan. Berilah kami semangat Tuhan untuk terus bisa khotbah, bisa memberikan hal-hal yang baik, kita bisa saling belajar Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk kesehatan masing-masing keluarga dari adik-adik teruna atau pengurus dan kakak layan dan yang lain-lain Tuhan, agar selalu sehat keluarga kami Tuhan. Engkau jamah Tuhan, Engkau berkati Tuhan, Engkau tidak kurangkan Tuhan apapun Tuhan, Engkau cukupkan semua segala kebutuhan kami Tuhan, semuanya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk hal seperti studi Tuhan, dalam sekolah Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Biar apa yang kami harapkan Tuhan, mungkin itu tidak sesuai dengan harapan-Mu, kami percaya tetap Tuhan bahwa ada hal-hal yang baik untuk kehidupan kami Tuhan, semuanya Tuhan. Ada yang lebih baik dari harapan kami Tuhan. Dari kami Tuhan, kakak pengurus PT, kakak layan PT, bahkan ada adik teruna Tuhan. Tuhan, terakhir Tuhan, biarkan kami bisa berjanji di hadapan Kau Tuhan dengan baik Tuhan, dan Engkau tetap menyatakan janji-Mu yang luar biasa Tuhan atas keselamatan kami Tuhan, umat-umat manusia, adik layan teruna, kakak layan, kakak pengurus Tuhan. Tuhan Yesus, ini doa kami Tuhan. Kami akan berdoa Bapak kami. Bapa kami yang ada di dalam, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Kak Mam. Terima kasih ya sini Kak Franska. Oke, Warta Teruna. Ya, monggo. Warta Teruna tanggal 3 Januari 2021, ya 2021 ya Kak ya? Iya, 2021. Mulai harus belajar. Sudah mulai belajar Iya. membiasakan diri Iya, di 2021 ya. Teman-teman, kita akan tetap ada di hari Minggu berikutnya untuk ibadah PT, masih tetap kita via YouTube, jadi tetap pantengin YouTube PP Bima Surabaya jam 12.15. Jadi kalian jangan lupa aktifin notif di YouTube kalian supaya biar masuk penting. Nah, kalian bisa beribadah gitu kan. Terus untuk selanjutnya untuk persembahan, kalian bisa lewat GoPay juga bisa ya Kak ya, GoPay gitu. Juga rekening Iya. Ikut rekening aja. Atau juga bisa yang di rekening gereja ke aja. rekening orang tua gitu kan, bisa transfer ke rekeningnya gereja. Atau yang orang tuanya ibadah tetap muka, ibadah offline, bisa dititipin juga boleh gitu kan. Terus selanjutnya apa lagi ya Kak ya? Udah ya, informasi selanjutnya mungkin nanti akan Kakak informasikan lewat grup di Line, dan kalian bisa pantengin terus. Dan jangan lupa saat teduh kalian di rumah di tahun 2021 dengan harapan
kami kakak-kakak, Yes. kalian juga punya komitmen baru, janji yang baru, Ya. dan semangat yang baru pastinya buat Amin. kalian untuk bisa lebih maju lagi, lebih dekat dengan Tuhan, dan gak lupa untuk tetap baca saat teduh dan berdoa. Gitu kan. Itu adalah pegangan buat kita, karena kan di kondisi sulit sekarang ini kita masih belum bisa melakukan suatu hal yang seperti dulu ya kan. Jadi kita Ya. masih dibatasi banyak hal, sehingga itu jangan pernah takut, tapi kita tetap pegang pada janji Tuhan. Oke, sekian dari kita, dan gimana Kak? Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Tuhan Yesus berkati. memberkati. Selamat tahun baru juga ya. Tahun baru, Happy New Year.